Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk seluruh pemirsa Bincang Kita yang sementara menyaksikan acara kita untuk di sore hari ini karena kita live khusus. Yes, betul sekali. Ini udah episode 2 kalau untuk yang khususnya gitu Betul. ya. Dan kalau misalnya kemarin kita sempat di luar, sekarang kita kembali lagi di studio pemirsa pastinya untuk di Bincang Kita. Kira-kira hari ini kita akan berbincang apa? Wah, sepertinya menarik sekali. Kalau misalnya dikasih bocoran nih, Mo ya. Yep. Ini tentang, pokoknya ini hal yang lagi happening banget sekarang, yang lagi banyak sekali diperbincangkan juga pastinya ya. Oke, dan tentunya untuk di sore hari ini kurang lebih sejam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu orang pakar dari yang akan kita obrolin untuk di sore hari Ya, ini. betul. Terkait akan tema dari pajak pertambangan di Sulawesi Tenggara. Seperti apa bincang kita untuk di sore hari ini? Tentunya untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita edisi khusus.
Kembali lagi pemirsa, pastinya masih untuk di Bincang Kita edisi khusus untuk di sore hari ini secara live yang dihadirkan di Make TV. Jadi pemirsa bisa menyaksikan kami di YouTube kita dan juga di website kita juga dan pastinya di Facebook ya. Seperti yang tadi Jihan dan Imo sudah sampaikan kalau misalnya sore hari ini kita akan berbincang ya karena ini bincang kita akan berbincang tentang satu tema yang memang ini lagi happening banget, lagi banyak sekali yang berbicara tentang ini yaitu jauh dan tak lain dan tak bukan itu adalah tentang pajak pertambangan untuk membangun Sulawesi Tenggara ya. Baik pemirsa dan tentunya untuk di studio bincang kita sudah hadir tamu yang sangat kita tunggu-tunggu untuk di sore hari ini. Tadi sempat bincang nih, apakah kita akan manggilnya bapak, abang atau kakaknya lebih milih untuk jadi kakak. Gitu ya. Oke, di studio bincang kita hadir Bapak Bahtera SPWK. SPWK. Benar Pak? Iya betul. Yes. Oke. Pak, selamat. Terima kasih sudah hadir di studio bincang kita dan beliau ini merupakan anggota DPR RI Komisi 11 Dapil Sulawesi Tenggara. Oke. Apa kabar Pak untuk sore hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak dong. Oh kakak, ya. Agak kurang integritasnya kalau tentang kakak, anggota Dewan Perwakilan Sulawesi Tenggara. Komisi 11 loh ini loh ya. Rakyat perwakilan rakyat itu harus merakyat. Oh iya. Perwakilan rakyat. Betul. Oke. Ini menarik sekali pemirsa karena hari ini kita bakal berbincang tentang pajak pertambangan untuk membangun Sulawesi Tenggara. Oke, betul sekali karena kita tahu dong kalau misalnya Sulawesi Tenggara nih Kak ya, ini menjadi salah satu daerah yang ada di Indonesia ini yang memang pertambangannya maju banget gitu ya. Banyak sekali pertambangan yang ada di Sulawesi Tenggara ini dan apakah ini berbanding lurus dengan perpajakannya, Pak? Bapak, kakak, gitu ya. Ini gimana nih, Kak? Kita langsung ngobrol-ngobrol aja, boleh ya? Boleh. Aduh, enak kayak mengayomi ya ini ya. Oke, gimana untuk perpajakannya, iya, kalau Pak? misal Untuk tambang di Sulawesi Sultra Tenggara sendiri. Sebelum masuk ke sana, saya mungkin mau menyampaikan bahwa karena tema kita hari ini soal perpajakan. Betul. Memang kebetulan saya di DPR itu di Komisi 11. Oke. Nah, Komisi 11 ini mitra kerjanya salah satunya adalah Kementerian Keuangan yang membawahi soal Dirjen Pajak. Baik. Jadi sudah pas. Jadi relate kalau ya. kita bicara soal pajak. Betul. Ya. Nah, selanjutnya. Memang kalau kita itu lagi tadi ya bahwa kita kan di Sultra ini punya potensi. Iya, betul. Sekarang kan bukan hanya mata seluruh Indonesia yang tertuju ke Sultra, tapi mata dunia juga sedang tertuju ke Sultra karena kita punya nikel di Sultra, termasuk salah satu cadangan besar yang ada di dunia. Begitu kira-kira. Jadi sudah pas sekali temanya soal. Sudah pas sekali ya. Perpajakan. Nah Pak, tapi sebelum mungkin kita ngomongin soal pajak, berbanding lurus nggak dengan yang kita ketahui bahwa sumber daya alam dari Sulawesi Tenggara ini sangat besar sekali potensinya, khususnya untuk di pertambangan gitu. Apa kabar dulu nih? Tambang di Kota Kendari gitu ya. Mungkin sebelum kita ke pajaknya, kita basicnya dulu nih Pak, soal tambang di Kendari, masih adakah yang tidak memenuhi standar untuk namanya pertambangan di Sulawesi Tenggara atau semuanya sudah sesuai dengan SOP yang harus diikuti? Jadi sebenarnya begini ya, memang sih ini yang harus kita dorong terus bahwa pertambangan itu untuk siapa sebetulnya. Jadi jangan sampai atas dasar peningkatan PAD, peningkatan penghasilan daerah, terus kemudian kita juga sewenang-wenang atau semacam seperti kita rakus mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tenggara. Iya, benar. Nah, juga tidak boleh harus diarahkan ke sana. Nah, maka dari itu tadi kalau kita segi bicara aturan, tentu kalau bicara pertambangan, ya jangan sampai yang boleh menambang itu semuanya itu kan tidak semua juga. Ini harus yang paling penting ya, saya menyampaikan bahwa soal legalisasi kan istilahnya itu bahasa kerennya Mas, apa namanya, saya panggil Mas ya? Iya, atau boleh. Siapa nih? Saya panggil Kak Imo atau Imo aja Mas. Imo aja ya, saya panggilnya ya. Jadi Imo, tapi sebelum ke sana Imo ini mengingatkan teman kuliah saya dulu di Bandung. Jadi saya punya teman satu rumah namanya Imo juga. Jadi gampang saya menghafal. Jadi cepet ya, Imo yang temannya Pak Bahtera ya. Sekali lagi saya menyampaikan begini, kita kan di Sultra ini marak istilah pelakor ini. Jadi saya beberapa bulan yang lalu bertemu dengan Dirjen Pajak perwakilan di Kendari ini menyampaikan bahwa kita harus mengejar betul nih, jangan sampai
kita punya potensi sumber daya alam yang melimpah ini, Iya. khususnya pertambangan ini, tapi tidak sesuai, Iya. tidak korelasinya dengan penghasilan pendapatan daerah atau Oke. penghasilan pajak kita. Nah, itu Betul. tidak boleh itu, Oke, apalagi ada namanya istilahnya pelakor-pelakornya tidak tegas. Iya, benar. Oke, berarti Pak, apakah Anda melihat ada terjadi seperti itu sekarang ini? Iya. Kalau itu sih bukan rahasia umum ya. Oh iya, iya, oke. Hanya Oke. sebagai warga Sultra mungkin Mas Imo, Mbak Jihan Yap. masih seringkali mendengar istilah itulah. Iya, benar. Nah, jadi pemerintah harus tegas mengeluarkan izin, terus juga pihak-pihak baik kepolisian, kejaksaan harus menindak ya namanya penambang-penambang ilegal itu. Oke. Karena Oke. Terus Pak, yang paling bertanggung jawab banget tentang pemberian izin melegalkan sebuah pertambangan di Sulawesi Tenggara, seperti kita ketahui bahwa yaitu dia tadi bukan hanya mengeruk untuk sumber daya alamnya, Iya. tapi punya potensi atau punya kepentingan kan nih buat Sulawesi Tenggaranya. Apalagi kita berbicara soal pembangunan Sulawesi Tenggara kan, di situ mungkin masuk tentang masyarakatnya ikut ambil andilkah ya ketika masuk itu. Nah, siapa yang bertanggung jawab besar akan ini? Pemberian izin dan segala sesuatunya. jadi memang dulu kan izin itu diterbitkan di pemerintah daerah. Oke. Oke. Nah sekarang semua izin-izin itu diambil alih oleh pusat, Oh, baik. dibawa Kementerian SDM. Oke. Oke. Walaupun sebenarnya kewenangan-kewenangan lain-lain juga tetap masih ada di tingkat provinsi. Siap. Oke. Nah memang problem besarnya adalah ketika ini dialihkan ke pusat soal izin-izinnya, yang dirugikan adalah pemerintah daerah. Oke. Oke. Karena orang tidak lagi kan begini, ketika misalnya izin itu bisa diproses di pemerintah provinsi atau dikeluarkan ke provinsi ataupun kabupaten kota Ya. dengan dasar otonomi daerah, akhirnya kan orang kalau mau membuat izin berarti datang di Kendari. Iya. atau datang di kabupaten kota. Betul. Kalau mereka datang berarti mereka naik pesawat, Iya. mereka berkunjung pasti makan Betul. atau nginap di hotel. Adalah akomodasi yang Ah, wajib iya, dikeluarkan. benar, Ya, benar. jadi itu juga bisa menghasilkan Pendapatan lagi ya. nilai Oh iya, tambah benar-benar bagi tuh. daerah. Iya, betul. Nah, kita bicara dari satu sisi saja ya, Iya. belum sisi-sisi yang Iya. lain. Oke. Apakah ketika misalnya dia pulang dia belanja oleh-oleh, Nah, yang betul. lain-lain itu juga bisa menambah nilai pendapatan Pendapatan, tadi. betul. Nah, semenjak diambil alih oleh pusat, jadi pengurusannya memang di Jakarta semua. Nah, inilah yang oke. kadang-kadang kita miris. Pengurusannya di Jakarta, Aha. perusahaan tambangnya di Jakarta. Pertanyaannya, Mas Imo dan Mbak Jihan, Masaknya di sini. daerah dapat apa? Ya. Iya benar-benar. Ini penting banget ya berarti Pak. Berarti Pak Batra ini bisa jadi ada salah satu orang yang mendukung banget kalau segala sesuatu pengurusan akan pertambangan ini bisakah dikembalikan Di-handle di Daerah. otonomi daerah gitu masing-masing dari apalagi khususnya untuk Sulawesi Tenggara kali ya Pak. Iya, kita sangat mendukung itu ya. Karena kenapa? Kalau pemerintah daerah yang mengeluarkan izin-izin itu bisa mendapat nilai tambah. Betul. Oke. Tetapi juga memang karena kan provinsi ini adalah perpanjangan tangan dari pusat, Iya. jadi tidak boleh juga sewenang-wenang mengeluarkan izin. Betul. Nah, sebenarnya untuk membatasi tadi, Yap, yap. kenapa diambil oleh pusat supaya nggak semberawut nih. Oh, Ada hal-hal yang ada dihindari. Hal-hal positifnya yang juga. Oke. bisa dihindari karena kadang-kadang begini, kalau diberikan kewenangan penuh oleh apakah itu pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota, kadang-kadang kan mereka ini bersinggungan antara Ya, sesama betul. kabupaten ya, biasanya Betul. mereka ributnya di situ. Betul. Oke. Nah, itu juga lah alasan mungkin kenapa pusat mengambil alih. Mengambil alih. Oh, Oke, baik. luar biasa banget ya. Tapi apakah Pak, kalau kita ngelihat sekarang, mungkin kalau kita lihat untuk pertambangan di Sulawesi Tenggara itu sudah ada sekitar beberapa tahun Iya. sampai hari ini kan Pak ya. Dan itu aturannya diambil alih dari pusat untuk pemberian izin mulai dari tahun berapa itu berlakunya Pak? Kalau saya nggak salah itu kan baru ya. Baru. peraturannya Oh, ya. baru. Oke. Jadi memang sebelum-sebelumnya dulu kan pada saat Pak SBY tambang di Sultra sudah mulai marak, Yep. bahkan bisa ekspor sendiri ke Yap, luar. betul. Oke. Nah, tetapi semenjak pemerintahan Pak Jokowi ini, karena pemerintah mendorong bahwa bagaimana sih sebenarnya karena kita punya potensi ini jangan hanya tanah ini yang dijual keluar, Iya, iya, iya. Oke. supaya dibuatlah industrialisasi. Kenapa Betul. harus penting industrialisasi itu? Kalau kita buat industri sini bisa menyerap Tenaga kerja. Lapangan kerja, betul. orang bisa ya. berinvestasi, akhirnya rakyat Sultra atau warga Sultra bisa menikmati potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Sultra. Oke. Oh, udah Ini- terbuka nih di sini ya. Betul. Kita tahu nih. Nanti pemirsa kita akan bahas soal pajaknya karena Ya. kenapa kita harus bahas dulu yang basic-basic karena kan pajak itu dari situ dulu Pak ya. Legal nggak? Kalau legal berarti memang harus ikuti dengan SOP soal Betul. negara kita kan itu. Nah, tapi penasarannya adalah apakah dengan dikembalikan kebijakan soal izin di pusat itu
memang terjamin akan hal-hal yang tidak diinginkan di Sulawesi Tenggara. Seperti kita tahu pemirsa bahwa maraknya pertambangan di Sulawesi Tenggara, banyak hal yang selalu kita bikin geleng-geleng kepala, gitu ya. Betul. Ini ada izinnya, ternyata, Iya, gitu kan. soalnya kemarin juga sempat ada beberapa yang ternyata dicabut Betul. gitu kan ya. Nah, Padahal kita ketahui bahwa harapan besarnya dan dikembalikannya di pusat adalah untuk itu. betul, Biar tidak hal-hal yang biar tidak nggak ada yang diinginkan. nakal-nakal Betul. gitu kan ya. Oke, baik pemirsa, nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol ya sama kakak kita di samping sini Kak ya. Bahtera. Kak Bahtera, pokoknya kita akan membahas tentang pertambangan dan juga perpajakannya ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita.
Baik pemirsa, kita masih di bincang kita spesial untuk edisi khusus untuk hari ini, dan kita lagi berbicara tentang atau berbincang terkait akan pajak pertambangan untuk membangun Sulawesi Tenggara. Ini ada artikel yang mengenai tentang pertambangan dan pajak di Sulawesi Tenggara dilansir dari rri.co.id, di mana kantor pelayanan pajak Pratama Kendari mencatat bahwa sektor pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang pajak terbesar di Sulawesi Tenggara pemirsa, dengan kontribusi sebesar 20,13% atau 181,9 miliar rupiah hingga semester 1 di 2022. Wow. Ini sudah ada ini Pak, klarifikasi tentang besarnya kontribusi perpajakan dari pertambangan untuk Sulawesi Tenggara. Luar biasa. Ini kabarnya soalnya pertambangan ini menjadi salah satu sektor yang cepat pulih juga nih. Betul. Selama COVID kemarin, dan mungkin ini bisa berdampak kali ya gara-gara itu juga kali ya. Cepat pulihnya tuh kalau dari kakak gimana nih Kak? Sebenarnya sih kalau soal pertambangan itu kita bicara soal pandemi kemarin, termasuk salah satu sektor yang minim dampaknya terhadap COVID itu adalah pertambangan. Betul. Karena dia tidak bersinggungan langsung sama masyarakat kecil di bawah. Memang lagi-lagi bahwa memang dari segi angka tadi besar, tapi mestinya kalau kita bisa maksimalkan soal penerimaan pajak di bidang pertambangan ini, mestinya nggak hanya 100 sekian. Harusnya lebih dari itu. Lebih dari itu. Kenapa masih mau Mbak Jihan? Kita kan tahu di Sultra ini, di wilayah daratan misalnya, hampir semua kabupaten kota memiliki potensi pertambangan. Ya benar, betul. benar. Mulai dari Kolaka Utara, Betul. sampai Kolaka, masuk lagi Bombana, Iya, benar. Nikal ada Iya, Mas, benar-benar. masuk lagi Konsel, Iya. masuk lagi Konawe, masuk lagi Konawe Utara. Betul. Semua Punya potensi pertambangan, Ya. khusus untuk nikel ini. Oke. Nah, jadi dengan angka ini harusnya lebih dari itu Pak ya? Mestinya Oke. lebih. Harusnya Mestinya harus kita genjot lagi. Harusnya genjot lagi. Harusnya berapa kalau misalnya dari Ya kalau bisa dimaksimalkan, bayangkan saja ya, misalnya setiap perusahaan kalau setiap bulannya misalnya bisa sampai 3 tongkan, ya kan, dikali ratusan perusahaan. Iya benar ya Pak banyak ya. Di sini Harusnya lebih naik ya. 20,13%, harusnya persennya harus lebih ya. Lebih Pak, ya? dari Bisa oke. lebih. Oke, ini masih daratan. Kita belum berbicara lagi ke Bicara kepulauan. pulau, Benar, kita benar, di sana benar. punya aspal misalnya. Aspal. Iya, Betul. betul. Baru satu item tuh. Oh iya juga Dia betul. bisa lebih besar. Oke, jadi memang benar sekali memang kalau kita ngomongin bahwa pertambangan ini punya kontribusi yang besar untuk Sulawesi Tenggara, dan harusnya Sulawesi Tenggara harusnya lebih berkembang ya Pak ya, dengan hadirnya tambang pertambangan di Sulawesi Tenggara ini. Saya pernah mendengar di tongkrongan terkait akan Sulawesi Tenggara ini, katanya settingannya itu kurang lebih seperti Kalimantan zaman dulu gitu terkait akan ini. Tapi yang ditakutkan adalah mungkin ini adalah kabar baik terkait berarti akan maju akan ini. Takutnya adalah bahwa kalau kita berbicara soal efek dari pertambangan ini kan banyak hal Pak yang dipertimbangkan terkait akan alam salah satunya. Dulu mungkin Kalimantan kita nggak pernah berbicara soal banjir, selama hadir pertambangan banjir gitu ya. Adalah hal-hal yang memang harus kita takuti, tapi bukan berarti juga bahwa pertambangan ini harus di stop. Karena itu dia kontribusinya sangat besar sekali untuk pembangunan Sulawesi Tenggara. Tapi Pak kalau melihat akan itu, menyikapinya untuk menjadi normal atau minimal mungkin punya kontribusi besar lagi khususnya untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, ada pendapat lain nggak nih Pak terkait akan hadirnya pertambangan untuk di Sulawesi Tenggara, dan seperti apa harusnya pertambangan ini tuh hadir dan menjadi solusi mungkin untuk ekonomi Sulawesi Tenggara itu tetap stabil lah minimal. Jadi kalau kita bicara soal pertambangan ini, kalau bukan dinas sih ya, dia si Kanwil sifatnya kalau gitu ya, menggenjot ini kan begini. Saya bertemu sama mereka, meminta presentasi berapa persen sih pendapatan negara dari soal pajak pertambangan ini. Nah, mereka jelaskan nggak terlalu jauh berbeda apa yang disampaikan oleh Mas Imo tadi. Nah problemnya begini, apakah semua yang punya IUP resmi ini sudah taat pajak atau tidak? Nah itu dia pertanyaannya. Itu baru kita bicara itu. Terus yang kedua, apakah yang menambang ini hanya yang resmi-resmi ini? Iya. Oh iya benar ya. Nah, karena kita seringkali di Sultra ini mendengar selentingan ada juga yang di luar itu. Iya. Nah, mesti harus dikejar juga itu. Tidak. Pak, itu aku mau nanya, yang tidak punya resmi IUP tadi itu yang mengizinkan itu siapa? Nah, itu dia yang kita cari tahu. Itulah Jadi, dia ya. fenomena Iya, Sultra. betul-betul. Jadi memang sih yang pihak-pihak terkait harus tegas. Karena jangan sampai itu tadi Sultra ini di suatu sisi ada kebanggaan bagi kita sebagai warga Sultra,
karena Sultra ini adalah ekonomi masa depan Indonesia. Ya. Tetapi kalau juga dieksploitasi secara terus-menerus, terus mengesampingkan apa yang dimaksud green economy itu, maka kan artinya tidak berguna juga. Betul. Apa namanya, kita eksploitasi sementara deposit soal pertambangan ini misalnya hanya jangka panjang ya sifatnya, kan dia hanya mungkin 20-30 tahun yang akan datang mungkin deposit kita soal pertambangan ini udah habis. Terus pertanyaan besarnya setelah itu kita mau ngapain di Sultra ini? Iya, benar ya. Itu penting juga dipikirin. Betul. Jadi saya mendorong begini, bahwa memang pertambangan ini di antara semua pemasukan negara dari segi pajak pertambangan lah yang paling besar. Nah, tetapi harus ada stabilo tebal tuh, Mas Imran, namanya, Mbak Marion Jola. Kenapa harus ada stabilo tebal? Karena kita harus mengejar apakah yang punya IUP ini sudah tertib pajak. Itu yang pertama. Kalau belum tertib pajak, siapa saja perusahaan-perusahaan yang melanggar pajak hari ini, itu mesti dikejar. Ditertibkan ya Pak ya? Karena itu bisa nilai tambah bagi daerah. Terus yang kedua, kita di sini kan sudah mulai membangun industri pertambangannya. Nah, kita di sini sudah banyak smelter-smelter. Nah, pertanyaan lagi nih, apakah smelter ini sudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat lokal? Nah, kalau belum dirasakan, apa masalahnya? Betul. Dan hampir semua saya lihat rata-rata daerah yang justru kayak kita Kona Utara ya, paling banyak misalnya tambangnya. Tapi justru yang paling miskin itu masyarakatnya di sana. Artinya nggak berbanding lurus dong dengan harusnya lebih dari kabupaten lain ya. Harusnya bisa lebih sejahtera. Wah, ini menarik sekali pemirsa ya. Penting juga untuk memang kita aware akan ini, khususnya mungkin untuk masyarakat gitu ya, terkait dengan hadirnya. Harusnya mungkin menjadi jawaban dengan hadirnya kayak smelter tadi itu, kenapa harusnya kan terbuka lebih besar kan lapangan kerja gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi ekonomi masyarakatnya ternyata gitu-gitu aja gitu ya. Oke, tapi Pak, kalau kita bisa menjabarkan satu persatu akan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, seperti kita ketahui hampir semua kabupaten menghasilkan sumber daya alam ini mungkin di bidang pertambangan. Ada ini nggak Pak? Kalau kita melihat terkait akan seberapa besar setiap kabupaten ini menyumbang tentang IUP yang nggak resmi itu, akhirnya terhindar dari perpajakan. Memang sih saya lihat kadang-kadang saya juga misalnya bertemu tadi kepala pajak KPC-nya ini di Kota Kendari, mereka juga tidak, mestinya kan mempublikasi itu bahwa berapa sih sebenarnya transparan harus ada transparansi. Terus misalnya pemerintah daerah mesti mereka transparan, berapa sih yang menambang di Sultra ini, di wilayah mana saja sih daerahnya, terus berapa sumbangsi mereka terhadap pajak daerah. Nah, itu mesti transparan. Benar. Jadi penambang-penambang itu juga baru kita bicara soal sisi pajak tadi. Bagaimana kita bicara misalnya soal CSR? Kan ada kewajiban perusahaan. Betul. CSR, betul. Apakah CSR itu sudah diperuntukkan untuk kepentingan rakyat? Nah, terus berapa persen sih CSR mereka berikan ke Pemda? Itu mesti harus ada transparan. Nah, kita hari ini lihat hampir semua perusahaan-perusahaan tambang ketika kita tanya CSR-nya, kontribusinya terhadap daerah, kadang-kadang mereka nggak mau menyampaikan ke publik. Nah, mestinya kan itu harus dikejar. Transparansi berarti masih kurang transparansinya di situ ya. Oke, pemirsa, ternyata ini kita jadi semakin terbuka lagi sih sebenarnya ya. Ternyata dari bisnis pertambangan ini kan banyak banget nih aspek-aspeknya nih Pak ya. Mulai dari perencanaan awalnya, terus eksplorasinya, terus sampai bagian akhirnya itu kan ada bisnisnya semua dan semua ada perpajakannya semua. Dan selaras dengan tadi Kakak bilang, seharusnya bisa lebih nilainya dari sekitar 20 sekian persen itu. Berarti memang harus banyak yang ditertibkan pemirsa, dan kalau ini Pak mungkin menyinggung sedikit terkait akan kebijakan pemerintah juga dengan hadirnya pertambangan di Sulawesi Tenggara ya, walaupun kita tahu bahwa pada akhirnya untuk mendapatkan legalisasi itu memang harus ke pusat untuk mendapatkan untuk itu. Tapi kira-kira nih Pak ya, dengan hadirnya, dan ini kan mungkin sudah dari sejak lama yang legal-legal ini kan Pak ya, apakah ada tendensi ada connecting langsung dari pemerintah setempat, atau powernya dari mana nih? Karena sepercaya diri itu dan seberani itu. Paling kita ngomongnya adalah terkait akan sumber daya alam, akan merusak alam ketika tidak sesuai dengan SOP, ya kan? Yang resmi aja mungkin masih bisa dipertanyakan, apalagi kalau legal gitu. Ilegal. Yang namanya oknum pasti selalu ada. Sebenarnya sih kalau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, apakah itu tingkat provinsi atau kabupaten kota, tentulah juga tidak menginginkan hal-hal itu. Tapi kadang-kadang kan
kita ketahui ya bahwa di mana-mana pasti ada oknum. Oke. Nah, itulah oknum-oknum itu yang harus ditertipin. Siap. Jadi jangan sampai justru yang diharapkan untuk menertibkan itu malah justru itu yang membackingi mereka. Oke. Oh. Nah, kita sih berharap mudah-mudahan nggak terjadi demikian. Oke. Oke, nah ini kan tadi yang Bapak bilang kalau misalnya ada mungkin beberapa yang tidak transparan kayak Yap. gitu kan ya, misalnya jadi dia nggak ngasih tahu gitu seharusnya segini gitu kan. Nah gimana nih peran mungkin dari komisi teman-teman 11. komisi 11 ya itu tentang hal ini nih Pak, apakah punya satu apa ya istilahnya kayak jalan keluar lah ya, Oke. supaya mereka tuh ayo dengan kemauannya sendiri ayo kita kasih gitu. Ada Apalagi nggak berbicara programnya soal sendiri? Sulawesi Tenggara ini. Iya betul. Jadi memang karena saya ini di Komisi 11, jadi tugas anggota DPR itu kan ada 3 fungsi ya Iya. tugasnya. Yang pertama itu soal legislasi, Legislasi. bagaimana kita buat undang-undang. Oke. Terus yang kedua soal budgeting, Iya. anggaran. Nah, untuk terkait soal perpajakan ini atau bagaimana menambah nilai tambah pajak atau pendapatan negara dari segi pertambangan, Yap. itu ada di fungsi ketiga DPR. Apa Oke. itu pengawasan? Pengawasan. Pengawasan. Karena mitra kerja saya adalah Kementerian Keuangan. Keuangan yang membawahi Dirjen Pajak. Tentu kami senantiasa rapat dengan mereka supaya bagaimana menggenjot penghasilan negara dari Iya. pajak ini. Oke. Oke. Jadi istilahnya warga negara harus taat pajak. Siap. Nah, kalau warga negara yang sifatnya individu saja dikejar untuk taat pajak, Iya. kenapa Iya. yang corporate ini nggak bisa taat pajak? Bold banget Oke. itu, benar banget Iya. itu benar. Oke, jadi memang Setuju. itu ini salah satu ini ya Jian, apalagi membawa dengan tadi 3 fungsi dari DPR itu, apalagi dari Komisi 11 adalah itu dia tadi memang Iya. harus digenjot benar-benar ya Pak Iya. ya akan aturan itu. Nah pemirsa, untuk Anda semuanya mungkin yang sementara menyaksikan kita untuk di Bincang Kita hari ini menarik sekali, apalagi untuk Anda yang merasa sebagai pelaku akan itu, Iya. ya kan? Ini terkait akan pajak, betapa pentingnya pajak ini karena dari pajak ini bisa menjadi malah besar sekali sumbangsinya untuk Iya. pembangunan Sulawesi Tenggara, ya Pak ya. Untuk itu pemirsa nanti kita akan lanjut lagi buat ngobrol-ngobrol ini terkait akan kira-kira ke depannya atau mungkin dengan program yang lagi dijalankan sekarang ini kira-kira ada nggak jalan keluar untuk Ya. menghalau hal-hal yang tidak diinginkan tadi itu terkait akan pembangunan di Sulawesi Tenggara dari perpajakan pertambangan. Jangan Oke. kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Sulawesi. Bincang kita. Bincang kita. Bincang kita. Astagfirullahaladzim. Bincang kita.
Baik pemirsa, kita masih di bincang kita untuk edisi khusus hari ini, masih bersama dengan pakar terkait akan pajak pertambangan untuk membangun Sulawesi Tenggara. Masih bersama dengan Bapak Bahtera SPWK, beliau merupakan anggota DPR RI Komisi 11 Dapil Sultra. Dan tentunya tadi sempat menjelaskan akan pajak di semester 1 dari tahun 2022. Jika dibandingkan nih Pak di semester 1 dengan 2021, ternyata memang ada peningkatan tahun ini karena di semester 1 tahun 2021 itu meraup dengan sektor pertambangan sebesar 163,3 miliar. Ini lebih besar di semester awal dari tahun 2020 itu 181. Nah, tadi sempat menyinggung bahwa harusnya lebih dari itu, ya kan, akan ini. Melihat dengan ini Pak, kira-kira mungkin kalau kita berbicara lagi untuk next tahunnya, 2023 mungkin harusnya lebih dari ini Pak, dan kalau Bahtera sendiri melihatnya, apakah akan atau mungkin malah turun dengan adanya orang yang tadi yang oknum-oknum lah yang nakal gitu. Lagi-lagi ya, mestinya harus naik terus. Harusnya naik Kenapa harus gitu. naik terus? Karena kan kemarin kita terkendala pandemi. Tentu dengan sudah mulai agak normal ini, walaupun sebenarnya pandemi belum berakhir juga, kan produktivitas itu bisa meningkat. Nah, kalau produktivitas kerja meningkat, artinya jumlah barang yang keluar itu jauh lebih besar. Betul. Nah, kalau jumlah barangnya yang keluar yang jauh lebih besar, mestinya kan pajaknya bisa lebih meningkat. Nah itu dia ya. Jadi memang seharusnya kedepannya harusnya lebih meningkat lagi. Apalagi soalnya pajak itu kan nanti kita sendiri yang menikmati juga, gitu kan ya. Kita akan menikmati. Jadi kita dukung terus nih ya. Ingat, taat pajak, wajib penting banget gitu ya. Nah, terkait akan pertambangan di Sulawesi Tenggara, Pak melihat akan betapa kayanya alam kita ini di Sulawesi Tenggara, dan harusnya memang kita setuju bersama bahwa yang harus paling wajib banget menikmati adalah masyarakat Sulawesi Tenggaranya gitu kan ya. Pak ngelihat akan hadirnya dan dengan besarnya potensi alam kita di pertambangan ini, ada harapan tersendiri nggak nih Pak dari Komisi 11 mungkin? Jadi begini, Mas Imran, Mas Imo, Mbak Jihan, kita ini kan sebagai generasi muda kadang-kadang juga apa ya istilahnya? Oke, lanjut aja Pak. Gemes apa, di suatu sisi kita juga gemes, di suatu sisi sedih. Kenapa? Sumber daya yang begitu melimpah ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan. Tidak punya potensi begitu besar. Kita sudah diskusikan tadi bahwa hampir semua kabupaten kota yang ada di Sultra ini memiliki potensi pertambangan, benar. tetapi tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Maka tugas kita lah, bukan hanya tentu tugasnya Pemda, tugas masyarakat luas juga. Kalau ada sesuatu yang kita anggap ini tidak adil, tidak benar, mesti kita suarakan. Nah, terutama apalagi kami nih ya, anggota DPR RI yang khususnya dari Sultra ini, harus menyampaikan terus ke publik bahwa kalau ada sesuatu kekeliruan cara pengelolaannya, kalau ada suatu peristiwa yang mestinya kan bisa ditingkatkan lagi soal penerimaan negara dari pajak ini, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, ya kita harus dorong terus. Berarti tadi menarik sih pas bilang kalau misalnya kita sebagai masyarakat juga, kalau misalnya melihat sesuatu yang sepertinya ada yang perlu dilaporkan atau perlu diberitahu, atau itu sepertinya kita harus punya cara khusus deh Kak. Soalnya tuh kadang-kadang ya kita sebagai masyarakat juga ini bingung mau ngadunya kemana ya gitu. Apakah teman-teman dari DPR tuh punya bisa mengakomodir lah istilahnya. Kalau misalnya kita pengen ngasih tahu kan, kalau misalnya sekarang juga via sosmed. Ada undang-undang ITE juga gitu ya. Kadang-kadang suka bikin kita gemeter Kak. Jadi gitu serba ya. salah, jadi serba salah. Nih, Pak, gitu. Padahal menurut Kakak tadi bilang kita masyarakat seharusnya lebih aktif lebih lagi. Vokal lagi gimana ya, nih itu. Pak? Jadi sebetulnya dengan perkembangan teknologi ini, kita melihat banyak kasus yang terjadi di Indonesia ini. Kalau bukan karena dunia sosmed, kalau bukan karena dorongan publik, belum tentu nggak terkuak. Betul. Nah, jadi sebenarnya teman-teman masyarakat publik bisa memaksimalkan sosial media. Tentu juga mendorong perubahan-perubahan yang khususnya di Sultra ini. Karena saya mau bicara sedikit begini. Mesir, mereka demo itu melalui sosmed. Akhirnya mereka bisa turunkan presidennya. Jadi benar-benar. Begitu dahsyatnya media sosial ini pengaruhnya, kalau tentu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu dia garis bawah ya. Tinggal bagaimana cara mengelola
bahwa sosmed ini harus digunakan dalam rangka kepentingan publik. Oke. Misalnya kasus terakhir yang lagi marak, mungkin teman-teman melihat kalau tidak diserbu dengan sosmed, tidak diserbu oleh publik, maka belum tentu terungkap. Iya. Mungkin saja skema-skema yang mereka jalankan itulah yang akan terjadi. Betul. Bisa jadi fakta akhirnya. Iya. Kan? Oke. Nah, itu penting. Jadi dikawalnya lewat sosmed juga kita Betul. penting. Oke. Berarti Tapi dengan cara terbuka- yang baik ya. Yes. Ya. Dan ini Oke. terbuka untuk tentunya juga bagian pajak pertambangan ya Pak Iya, ya. Pertama pajak pertambangan. Jadi jika masyarakat Sulawesi Tenggara atau siapapun tuh melihat akan ada hal-hal yang mungkin ini tidak sesuai, ya gitu ya, langsung dilaporkan aja. Nah mungkin Pak ada mungkin sosial media atau mungkin satu tempat yang memang kita harus memberikan anggaplah kayak kritik dan saran Aduan, gitu, maybe, aduan gitu dari pihak Komisi 11 sendiri Ada nggak Kak? yang perlu dikunjungi. Sebenarnya sih kalau soal pengaduan, karena kami ini adalah wakil rakyat, setiap yang menyampaikan aspirasi ke kami, pasti kami akan bersuara di pusat. Oke. Yap. Karena namanya juga wakil rakyat. Betul. Yang mewakili rakyat, jadi apapun aspirasi masyarakat, terkhusus masyarakat Sulawesi Tenggara, pasti akan kita suarakan di pusat. Karena ya anggota DPR itu memang tugasnya untuk bicara. Oke. Jadi kami ini digaji untuk bicara, namanya Iya. anggota parlemen. Betul. Parlemen Iya. itu kan bicara. Iya. Jadi kalau ada anggota DPR yang nggak bicara, Nggak bicara. bukan anggota DPR namanya. Oh Oke. iya. Berarti mungkin dia anggota diam. Bisa jadi. Bisa jadi. Gitu. Oke, Pak Watar, sebelum kita pamit, mungkin ada yang perlu disampaikan, khususnya untuk para pelaku Iya. tambang di Iya. Sulawesi Tenggara. Mungkin ini disampaikan akan betapa pentingnya tentang pajak pertambangan dan seperti apa punishment-nya Yes. jika melanggar akan aturan itu. Silakan Pak. Yang pertama adalah setiap pelaku usaha pertambangan harus tertib pajak. Oke. Oke. Kenapa penting tertib pajak? Kalau Anda bayar pajak sesuai dengan barang yang Anda jual Ya. itu, maka itu kan akan dipergunakan untuk kepentingan rakyat semua Betul. juga. Oke. Terus yang kedua, bukan hanya pajak, harus tertib juga CSR supaya CSR penambang-penambang itu lagi-lagi harus dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat, Oke. Siap. terutama yang ada di masyarakat kabupaten setempat. Betul. Jadi kita harus mendorong itu. Kenapa? Karena kalau Anda berkontribusi pajak, artinya Anda berkontribusi membangun bangsa, membangun negara, Iya. terkhusus wilayah Sultra atau setiap kabupaten kota yang ada di Sultra ini. Oke, berarti dua ya, taat pajak dan CSR dari itunya. oke. Nah, punishment-nya kalau punishment-nya nih Punishment-nya Pak, Kak, kalau masih tetap nakal, nggak mau mendengar. Ya, Gimana? mestinya sih kan pemerintah harus memberi punishment kan, Iya. ada undang-undangnya. Iya, Begitu. betul. Ketika tertib pajak kan ada Siap. konsekuensinya, ada sanksinya. Oke, wah, luar itu biasa. udah jelas Kayaknya ya. Banyak banget dapat insight tentang pajak Betul. pertambangan dan ini bisa juga mungkin di bidang-bidang yang lain ya kan terkait akan taat perpajakan. Pak Batra mungkin dalam rangka berkunjung di Sulawesi Tenggara sebagai perwakilan dari anggota Komisi 11 Ya. gitu ya. Ada tujuan kerja kemana-mana aja nih Pak di Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara? Saya besok ke Kolaka Timur, Kolaka Koltim. Timur. terus lusa ke Konawe Utara. Konawe Utara. Dalam rangka bagaimana soal itu tadi, kita punya potensi di Sultra, lahan kita begitu luas, Ya. sementara pasokan pangan kita dari luar. Oh, jadi edukasi oke. apa ya di sana? Kami bersama mitra kerja Bank Indonesia itu membuat gerakan namanya Tabedi. Istilahnya Tabedi, tapi gerakannya itu menanam cabai. Oh, aku Oke. lihat ini. Kita maunya itu supaya kita tidak tergantungan lagi, dan cabai ini kan Mas Imran, Mbak Jihan, penyumbang terbesar inflasi itu adalah cabai. Oh. Kenapa? Karena coba Anda makan semua Cabe, ada cabenya benar. sayur-sayuran kan ada cabai. Benar. Nggak enak masuk makan Kalau nggak ada cabenya. sambalnya, benar. Dulu saya berpikirnya sebelum di Komisi 11 ini, kok bisa sih cabai ini Sebesar begitu, bisa sebesar menyumbang itu. inflasi? Iya. Ternyata Bang, kita pikir-pikir, oh ternyata semua makanan kita ada campuran cabainya. Betul. Iya Nah, maka dari juga. itu kami dengan mitra kerja sebagai tugas dan fungsi saya anggota DPR RI mendorong supaya lahan-lahan yang tidak produktif ini kita pergunakan untuk gerakan menanam cabai. Wah, luar biasa. Berarti mami saya udah ikutan nih program ini Ikutan. karena di halamannya itu banyak banget pohon kita cabe. bantu adalah ibu-ibu. Betul, Karena yang setuju, sering komplain setuju. soal harga cabai ini adalah Ya. ibu-ibu. Ibu-ibu benar, yang Pak, paling benar. paham. Bapak-bapak setorannya kurang. Jadi ada baiknya adalah menanam kalau punya lahan sendiri di rumah. Iya, Paling bagus tabedi ya, Pak ya. gitu, tanam Tabedi. cabe Itu satu sendiri. program ya Pak yang sedang Program. dijalankan Iya, ya. oke. Kita kerja sama-sama BI. Apakah itu se-Sulawesi Tenggara atau hanya ada beberapa Saya kabupaten kota? berharapnya memang sampelnya baru Konawe Beb- Utara. oke. Tapi saya sudah berbicara sama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra ke Pak Doni bahwa semua harus digalakkan kalau bisa
setiap kabupaten kota, kalau tidak bisa semuanya minimal berapa persen deh dari jumlah penduduknya itu harus menanam cabai, nggak usah jauh-jauh, pekarangan Iya, rumah setuju. aja. Setuju. Ini dalam rangka apa? Menghindari krisis tadi. Iya. Oh, Nah, iya. jadi kita harus kemandirian Iya, pangan benar. harus dilanjutkan. Oke, Wow. waduh, ini support sekali Pak. Pokoknya program itu ya, Ya. kita dukung lewat doa biar semangat terus karena Amin, kita amin. nggak bisa ikut Pak Bataranya kemana-mana. Iya, karena kita nggak sibuk bisa ikut. banget soalnya. Atau enggak kita kunjungan. ini aja mulai nanam cabai dulu sendiri Nah, aja, cabai ya dulu. kan? Nanam Supaya cabai saya dulu. rajin berkunjung ke rumahnya, Nah, melihat. Oh iya, itu betul. dia. Kalaupun nggak ada tanah sekarang kan gampang bisa digunakan dengan Dynamic Garden Vertical, pakai Iya, pot bunga gitu iya. kan ya Pak ya. Banyak lah pokoknya. Intinya adalah pemirsa, ini dengan hadirnya program ini bisa kita belajar juga bahwa dengan adanya lahan kita bisa Iya. memanfaatkan akan itu untuk menghindari hal-hal yang kayak tadi krisis. Iya, ya. inflasi. Kita Ternyata nggak tahu lagi cabai nih, loh. ke depannya ada wabah apa lagi nih. Sekarang udah ada cacar monyet. cacar monyet. Iya, kan? monkeypox, Harus diantisipasi. betul. Betul. Oke Pak lah. Bahtera terima kasih sudah Terima hadir di kasih bincang kita. udah cerita-cerita bincang seru hari ini. Semoga perbincangan kita bisa dinotis Ya. oleh seluruh pelaku pertambangan dan ini terkait akan betapa pentingnya untuk taat pajak pertambangan dengan satu tujuan bersama untuk membangun Sulawesi Tenggara. Luar biasa ya. Terima kasih Kak Bahtera sekali lagi udah hadir ya. Besok perjalanannya beberapa hari ke depan juga semoga sehat-sehat terus Amin, ya amin. Mohon sama doanya mitranya pasti dan untuk pemirsa semuanya sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan bincang kita. Itu ada di Make TV pastinya yang bisa ditonton di via YouTube kita di Make TV ya. Oke, kita pamit nih untuk pemirsa semuanya. Kita ketemu lagi nanti di edisi lainnya. Pasti saya Jihan Benazir, ada siapa? Mas Imo Imran. Dengan saya Imo Imran dan tentunya tamu spesial kita Yes, untuk di edisi khusus oke. bincang kita hari ini ada Pak Bahtera. Dan untuk Anda semua jangan lupa ya untuk disebarluaskan informasi ini, di like dan di subscribe dan juga komen ya terkait akan acara kita ini biar kita lebih semangat lagi dalam menyebarluaskan informasi yang betul. bermanfaat untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Pamit undur diri bincang kita edisi khusus hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.